Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan tentang bahasa pemrograman, yaitu JavaScript. Bisa dilihat tadi, kita beranggotakan 3 kelompok, ada Fauzan, Regas, dan saya sendiri, Dimas. JavaScript. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan bahasa pemrograman ini merupakan salah satu yang paling utama bagi web developer. Di antaranya yang sudah kita pelajari kemarin yaitu HTML, memungkinkan Anda menambahkan konten ke halaman web, yaitu CSS, dan selanjutnya ada CSS, menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website. Dan yang kita pelajari sekarang yaitu JavaScript, menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Kita bisa mempelajari bahasa pemrograman ini dengan cepat dan mudah, serta menggunakannya untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan fungsionalitas website hingga mengaktifkan permainan dan software berbasis web. Selain itu, terdapat ribuan template dan aplikasi JavaScript yang bisa Anda gunakan secara gratis, dan semuanya ini berkat beberapa situs seperti GitHub dan lain-lain. Pengertian JavaScript menurut para ahli. Menurut McBride tahun 2007, dalam bukunya berjudul JavaScript, disebutkan bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbasis browser, di mana seluruh kodenya ditulis langsung ke dalam HTML dari halaman-halaman web yang kemudian diterjemahkan dan dieksekusi sebagai respon dari seluruh aktivitas yang terjadi pada halaman web. Lalu selanjutnya, menurut Deitel pada tahun 2012, dalam bukunya berjudul How to Program, menyebutkan bahwa JavaScript merupakan bahasa naskah yang sering digunakan untuk menambah program pada suatu halaman website sebagai contoh animasi dan interaksi dengan pengguna, dan dapat digunakan di seluruh web browser. Lalu selanjutnya ada menurut William N. Sawyer pada tahun 2011. Dalam bukunya berjudul Using Information Technology, A Practical Introduction to Computers and Communication, menyebutkan bahwa JavaScript merupakan bahasa naskah berorientasi objek yang digunakan pada web browser dengan menambahkan beberapa fungsi interaktif di halaman web. Nah, lalu selain menurut para ahli, kita mengambil dari beberapa website, yaitu yang pertama, menurut Wikipedia, merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dinamis, mudah untuk diketik, prototipe berbasis serta multi paradigma. Lalu kita mengambil ada di mozilla.org, merupakan salah satu program yang memudahkan dalam mengimplementasikan beragam hal rumit pada sebuah website. Lalu selanjutnya ada website teknopedia.com. JavaScript adalah bahasa scripting yang sering digunakan untuk membuat dan mengembangkan sebuah website. Pada umumnya, bahasa ini sering digabungkan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti HTML dan CSS yang telah kita pelajari minggu lalu. Lalu website selanjutnya kita ambil dari computerhub.com, menjelaskan bahwa JavaScript adalah bahasa script yang ditafsirkan oleh seorang desainer web yang mempunyai kemampuan untuk memasukkan kode ke dalam suatu halaman web. Nah, kita di sini sedikit menceritakan sejarah dari JavaScript ini sendiri. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang diperkenalkan pertama kali oleh seorang karyawan Netscape bernama Brendan Eich pada tahun 1995. Pada saat itu, Netscape adalah sebuah perusahaan software dengan website web browser terkemuka milik mereka yang bernama Netscape Navigator, sorry. JavaScript sendiri dibuat karena ketidaksengajaan, sebab pada awalnya Brendan Eich diminta membuat sebuah bahasa scripting seperti Java yang dapat diterapkan pada sebuah browser. Menanggapi hal itu, dirinya pun akhirnya membuat sebuah bahasa pemrograman yang bernama Mocha, yang fitur-fiturnya berasal dari Java, skema, dan self. Mocha dibuat hanya dalam kurun waktu 10 hari, mengingat waktu yang mepet dengan peluncuran Netscape Navigator versi kedua.
Seiring berjalannya waktu, nama Mocha berubah menjadi LiveScript, hingga akhirnya Netscape bekerjasama dengan Sun atau saat ini dikenal dengan Oracle, pemegang lisensi Java yang kemudian mengubah LiveScript menjadi JavaScript yang kita kenal seperti sekarang. JavaScript sendiri merupakan salah satu bagian dari World Wide Web atau WWW, atau yang lebih familiar dengan sebutan internet. Di dalam WWW atau World Wide Web ini, Anda akan menemukan 3 bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language berfungsi untuk menambahkan konten atau data ke dalam web. Sedangkan CSS atau Cascading Style Sheet berfungsi untuk membuat layout atau tema sebuah web. Nah, JavaScript sendiri berfungsi untuk menyempurnakan sistem sekaligus mempercantik tampilan dari sebuah halaman website. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Untuk kelebihan sendiri, dengan menggunakan JavaScript, web browser akan dapat langsung menginterpretasikan script yang telah dibuat secara otomatis melalui HTML. Selanjutnya, bahasa pemrograman JavaScript mudah dipahami oleh para web developer, termasuk fresh graduate atau orang yang baru berkecimpung di dunia web developer. Penanganan error menjadi lebih mudah, sehingga ketika terjadi error, web developer dapat langsung menemukan dan memperbaikinya. Kelebihan yang selanjutnya yaitu multi-platform, karena dapat digunakan di semua jenis sistem operasi seperti Windows, Linux, Android, dan beragam sistem operasi lainnya. JavaScript mudah dikembangkan karena mengusung konsep multi-platform seperti yang di atas dan dinamis, sehingga dapat dengan mudah untuk diperbarui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user serta perkembangan teknologi setiap waktu. Bahasa pemrograman JavaScript sangat cepat, ringan, dan user-friendly karena tidak membutuhkan resource memori yang banyak. Hal ini tentu membuat para developer untuk mengembangkan berbagai aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Nah, kita masuk ke kekurangan dari JavaScript. Dengan sistem yang mudah dikembangkan dan mudah dipahami, membuat bahasa pemrograman JavaScript mudah sekali untuk dieksploitasi, terutama bagi para web developer nakal. Sangat berisiko digunakan untuk kepentingan buruk, seperti menggunakan website untuk keperluan spy atau mata-mata, dan berbagai kejahatan cyber lainnya. Mempunyai banyak JavaScript code snippet, sehingga membuatnya tidak dapat terenkripsi dengan baik dan malah cenderung tidak terenkripsi sama sekali. Nah, kekurangannya terakhir yaitu tidak konsisten, karena data dari masing-masing perangkat render berbeda satu sama lain. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk pada tipe data JavaScript yang pertama, yaitu number. Tidak seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak memakai tipe data angka yang berbeda-beda, misalnya integer, float, dan long. Ia hanya punya satu tipe angka, yaitu number, yang sanggup menyimpan data hingga 64 bit. Walaupun demikian, JavaScript tetap bisa menggunakan berbagai jenis bilangan, seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan eksponensial, bilangan negatif, dan juga bilangan spesial. Kemudian tipe data JavaScript yang kedua adalah string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menuliskan data tekstual atau plain text. Untuk membuat string, Anda perlu menambahkan tanda petik pada teks tersebut. Bisa petik 2 atau petik 1. Sebenarnya tidak ada aturan baku yang menjelaskan kapan harus menggunakan petik 2 atau petik 1. Meski begitu, disarankan untuk memakai petik 2 untuk penulisan string, lalu gunakan petik 1 untuk penekanan di teks tertentu. Contohnya sebagai berikut. Besok adalah hari Selasa. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu boolean.
Sebuah tipe data JavaScript yang sering digunakan untuk memberikan nilai logika true atau false. Boolean berguna untuk menentukan aksi berbeda dan mengatur alur kerja program. Contoh penggunaan boolean saat coding JavaScript sebagai berikut. Yaitu dapat contoh boolean dalamnya 200 lebih besar dari 587. Tentunya boolean menganggap ini adalah false. Kemudian lanjut ke yang keempat yaitu function. Tipe data dalam bentuk perintah yang dapat digunakan di bagian program yang memerlukannya. Untuk menggunakannya, Anda perlu membuat function terlebih dahulu, baru kemudian memanggilnya. Ketika belajar JavaScript, ada dua jenis function yang perlu Anda ketahui, yaitu built-in function, function bawaan milik JavaScript yang siap digunakan, yaitu alert, confirm, dan prompt. Kemudian user-defined function, function yang dibuat dari Anda sendiri. Formatnya adalah function, kemudian nama dari functionnya. Berikut merupakan contoh penggunaan function pada JavaScript. Ini contohnya functionnya menggunakan user-defined function, yaitu namanya sayHello, nyimpan hello para pejuang web. Makanya ketika dipanggil say hello, maka akan juga yang keluar adalah hello para pejuang web. Kemudian lanjut ke tipe yang kelima, yaitu array. Array adalah tipe data JavaScript yang digunakan untuk menampung lebih dari satu nilai dan memiliki indeks. Dengan array, Anda bisa masukkan tipe data yang berbeda dalam satu array. Selain itu, ia berguna untuk menghemat penggunaan variabel ketika coding JavaScript. Anda bisa memakai array dengan membuat kurung siku, lalu menulis nilai array di dalamnya dan dipisahkan dengan koma. Berikut adalah contoh penggunaan array pada JavaScript. Dapat dilihat di array dimasukkan pada produk 1, 2, dan 3 di dalam kurung siku dan ditutup oleh koma yang dipisahkan koma. Kemudian lanjut yang ke-6, objek. Mirip dengan array, objek adalah tipe data yang memiliki lebih dari satu nilai. Bedanya, objek tidak punya indeks tapi nama. Kenapa Anda harus menggunakan objek saat belajar JavaScript? Ternyata, objek dapat mengorganisir data lebih baik daripada array, sebab Anda bisa memasukkan function dan array pada objek. Hasilnya Anda bisa menghemat baris kode yang dihasilkan saat coding JavaScript. Nah, di bawahnya adalah contoh pemakaian objek pada JavaScript. Objeknya adalah sepeda, jadi kita tulis for bicycle, kita tulis tipenya road bike, kemudian modelnya bernomorkan 399 dan colornya, warnanya yaitu hitam. Jika kita panggil console.log bicycle, maka akan keluar type road model 399 color black. Dan lanjut pada operator pada JavaScript. Operator pada JavaScript memiliki banyak macam. Yang pertama yaitu aritmatika, yaitu operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, misalnya penambahan, pengurangan, dan perkalian. Mungkin ya kita semua sudah familiar dengan aritmatika, tapi yang baru di sini ada yang baru adalah pada increment dan decrement. Kemudian lanjut pada yang kedua yaitu penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Berikut adalah contoh dari nama operator dan juga simbol-simbol pada operator penugasan. Dan lanjut perbandingan. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan satu nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false. Berikut adalah nama operator dan simbol yang digunakan pada perbandingan.
Lanjut yang ketiga. Lanjut yang keempat yaitu logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk menentukan logika dari beberapa value yang digunakan. Mirip dengan operator perbandingan, operator yang satu ini juga menghasilkan boolean, yaitu true and false. Dapat dilihat nama operator dan simbolnya. Yang lanjut operator pada JavaScript yang kelima ada string. Operator string adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan nilai dari tipe data string. Selain operator perbandingan yang dapat digunakan pada nilai string, operator menggabungkan dua nilai string bersama-sama, mengembalikan string lain yang merupakan gabungan dari dua string operan. Berikut adalah contoh dari penggunaan string pada JavaScript. Ya, var string sama dengan saya tulis ini Rebo, dan string false equals isasi. Jadi pada saat dipanggil, maka yang keluar adalah gabungannya yaitu reboisasi. Ya, berikut merupakan penjelasan dari operator pada JavaScript. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi JavaScript dari teman saya yang dimulai dari cara menulis kode JavaScript. Cara menulis kode JavaScript ada dua. Yang pertama yaitu langsung pada file HTML atau internal JavaScript. Kode JavaScript bisa langsung dimasukkan pada file berformat HTML dengan cara menuliskan kode di antara tag script, lalu ditutup dengan tag script juga, dan lalu ditempatkan pada tag body seperti contoh pada di bawah ini. Lalu kemudian yang kedua ada terpisah dari file HTML atau external JavaScript. Cara kedua ini adalah dengan membuat file JavaScript terpisah lalu menghubungkannya dengan file HTML melalui elemen str atau source, seperti contoh di bawah ini. Nah, baik, berikut kita akan masuk percabangan pada JavaScript. Percabangan pada JavaScript dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pemilihan saat kondisi bernilai benar. Contoh dalam program JavaScript bisa dilihat seperti berikut. Percabangan pada JavaScript kedua yaitu percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Contoh dalam JavaScript seperti berikut yaitu merupakan pemilihan antara angka genap dan angka ganjil. Lalu kemudian yang ketiga ada percabangan if-else if. Percabangan if-else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Contoh dalam JavaScript seperti berikut yaitu pada grade nilai mahasiswa yaitu ada A, B, C, D, E, F. Bisa dilihat seperti berikut. Lalu kita masuk yang keempat yaitu merupakan percabangan switch case. Percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if else if. Contoh dalam program JavaScript bisa dilihat seperti berikut. Ini lanjutan dari percabangan keempat yaitu switch case yang terdapat beberapa case yaitu di sini kita menggunakannya 5. Lalu yang kelima ada percabangan dengan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Bisa dibilang percabangan ini merupakan bentuk singkatnya dari percabangan if else. Contoh dalam program JavaScript seperti berikut bisa dilihat. Oke, yang keenam percabangan pada JavaScript yaitu percabangan bersarang atau nested. Percabangan bersarang merupakan blok percabangan di dalam percabangan. Contoh dalam program JavaScript seperti berikut. Di sini kita menggunakan username dan password. Setelah percabangan kita masuk ke perulangan pada JavaScript. Yang pertama, perulangan for di JavaScript.
Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop, karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Contohnya pada JavaScript bisa dilihat seperti berikut. Lalu yang kedua ada perulangan while di JavaScript. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Contoh dalam program JavaScript sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada perulangan do while di JavaScript. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Tetapi perbedaannya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while, seperti contoh pada berikut. Yang keempat ada perulangan for each di JavaScript. Perulangan for each biasanya digunakan untuk mencetak item di dalam array. Perulangan ini termasuk dalam perulangan counted loop karena jumlah perulangannya akan ditentukan oleh panjang dari array. Ada dua cara untuk menggunakan for each di JavaScript. Yang pertama menggunakan for dengan operator in seperti contoh berikut, dan yang kedua ada menggunakan metode for each atau bisa dilihat seperti berikut. Perulangan pada JavaScript yang kelima yaitu perulangan dengan metode repeat. Perulangan dengan metode ini atau fungsi repeat termasuk dalam perulangan counted loop. Fungsi ini khusus digunakan untuk mengulang sebuah teks atau string. Perulangan ini merupakan singkat dari perulangan for, sebagai contoh pada JavaScript berikut. Oke, kita akan masuk pada fungsi JavaScript. Fungsi adalah sebuah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dalam JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti dan juga metode atau metode. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat fungsi di JavaScript. Yang pertama menggunakan cara biasa. Yang kedua menggunakan cara ekspresi. Yang ketiga menggunakan tanda panah. Dan yang keempat menggunakan konstruktor. Berikut ini adalah fungsi pada JavaScript menggunakan cara biasa. Fungsi ini merupakan cara yang paling sering digunakan, terutama untuk yang baru belajar bahasa pemrograman JavaScript, seperti contoh pada berikut, atau untuk Hello World. Yang kedua, membuat fungsi dengan ekspresi. Fungsi ini merupakan fungsi yang menggunakan variabel, lalu diisi dengan fungsi. Fungsi ini sebenarnya adalah fungsi anonim atau anonymous function atau fungsi tanpa nama, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga ada membuat fungsi dengan tanda panah. Cara ini sering digunakan di kode JavaScript masa kini karena lebih sederhana, akan tetapi sulit dipahami bagi pemula. Fungsi ini mulai muncul pada standar ES6 pada JavaScript. Contoh pada program JavaScript seperti berikut. Lalu yang keempat ada membuat fungsi dengan konstruktor. Cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh developer Mozilla karena terlihat kurang bagus karena body fungsinya dibuat dalam bentuk string yang dapat mempengaruhi kinerja engine pada JavaScript. Contoh programnya seperti berikut. Inilah referensi dari hasil PPT dan bahasan kami. Mungkin sekian dari penjelasan JavaScript kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.